Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana disebutkan, tema kita pada sore hari ini adalah suami idaman dan istri idaman. Kalimat idaman apabila diserahkan kepada masing-masing orang, tentu saja akan memiliki gambaran yang berbeda-beda. Bagi seseorang, istri idaman adalah yang demikian dan demikian. Yang berbeda dengan gambaran istri idaman bagi yang lainnya. Dan ini sesuatu yang wakil, yang nyata terjadi. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau mengatakan tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Lihasabiha walimaliha walijamaliha walidiniha. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, dinikahi karena hasabnya, keturunannya, walimaliha dan karena hartanya, walijamaliha dan karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Nabi di sini sedang menerangkan sesuatu yang terjadi di zaman tersebut, bahwasanya ada orang yang menganggap istri idaman itu adalah apabila dia keturunan
dari keturunan yang bagus. Orang tuanya memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Orang tuanya ditokohkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dia menganggap bahwasanya kalau seandainya aku menikahi perempuan yang seperti ini, aku akan mendapatkan sedikit dari kemuliaannya minimal. Nah, akan ikut-ikut mulia. Nah, kenapa? Karena istrinya anak dari orang-orang yang mendapatkan memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau aku nikahi dia, nah, aku akan mendapatkan sedikit dari kemuliaan istriku tersebut. Nah, ada yang seperti ini. Nah, akan tapi ada juga limaliha, perempuan itu dinikahi karena hartanya. Nah, karena dia memiliki harta yang banyak. Perempuan tersebut adalah perempuan yang kaya. Nah, kalau aku menikahinya, nah, aku akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang dimiliki oleh istriku tadi. Nah, ada yang seperti ini. Istri idaman adalah istri yang memiliki harta yang banyak. Nah, atau li jamaliha, ada sebagian manusia yang menganggap bahwasanya perempuan atau istri idaman itu adalah istri yang cantik. Nah, kalau aku memiliki istri yang cantik, maka aku akan memiliki hidup yang bahagia. Nah, Nabi menyebutkan peristiwa yang terjadi di zaman tersebut, bagaimana manusia, nah, di dalam kriterianya terhadap pasangannya yang dijadikan sebagai idamannya, keinginannya di dalam menikah. Nah, walidiniha, ada juga yang orang itu menikahi perempuan karena agamanya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadfar bidadiddin taribat yadak." Pilihlah perempuan yang memiliki agama, pilihlah perempuan yang agamanya bagus. Taribat yadak, engkau akan beruntung. Nah, ada orang yang menganggap bahwasanya kebahagiaan apabila aku beristri dengan seseorang wanita yang dia adalah anak dari tokoh masyarakat. Nah, sehingga aku bisa mendapatkan kemuliaan dari istriku tadi karena mertuanya adalah tokoh-tokoh besar di dalam masyarakat. Nah, aku akan bahagia punya istri yang seperti ini. Nah, setelah dia menikahinya, ternyata sebaliknya. Apa yang dia angan-angankan, apa yang dia inginkan, apa yang dia idam-idamkan selama ini, ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Dia menginginkan kebahagiaan dengan pola pikir yang ada pada dia, ternyata justru perannya sebagai seorang suami tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang suami harusnya
bisa menjadi qawam, memimpin dan mengatur. Nah, ternyata ini justru sebaliknya. Nah, begitu pula yang berpikir bahasanya kalau aku menikahi seorang perempuan yang kaya, nah, aku akan mendapatkan kebahagiaannya sebagaimana yang dirasakan oleh istriku. Nah, aku akan hidup bahagia dengannya. Nah, ternyata juga ketika setelah dinikahi, dia menikahinya karena hartanya. Nah, dalam kondisi dia juga nggak punya harta sama sekali. Begitu menikah juga, nah, justru apa yang dia dapatkan sebaliknya. Bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, bukan istri idaman sebagaimana yang dia idam-idamkan, akan tapi justru lagi-lagi perannya sebagai seorang suami tidak bisa berjalan dengan baik. Bukan dia yang mengatur, justru dia yang diatur. Nah, begitu pula yang dia menginginkan istri idaman karena kecantikannya. Dia menganggap kalau istrinya cantik, dia akan hidup bahagia. Nah, ternyata sebaliknya, istri yang cantik justru menjadi fitnah yang besar bagi dirinya dan bagi yang lainnya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di situ, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Nah, pilihlah perempuan yang dia agamanya bagus, maka engkau akan beruntung. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya istri idaman adalah istri yang dia itu memiliki agama yang bagus. Nah, seorang perempuan yang datuddin. Nah, begitu pula seorang suami idaman. Nah, adalah seorang suami yang memiliki agama yang bagus. Nah, suami yang duddin memiliki agama yang bagus, istrinya juga datuddin memiliki agama yang bagus. Nah, maka ini yang sesuai dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila engkau mengambilnya, maka fadfar bidatiddin taribat yadak. Ambil yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. Nah, adapun masalah hasabnya, kedudukan orang tuanya nomor sekian, nah, ataupun hartanya nomor sekian, nah, ataupun jamaliha, kecantikannya nomor sekian, nah, yang diutamakan adalah yang memiliki agama. Nah, sehingga suami idaman adalah suami yang memiliki agama yang bagus, istri idaman adalah istri yang memiliki agama yang bagus. Nah, dikatakan memiliki agama yang bagus, itu apa maksudnya? Nah, tentu saja yang terlintas pertama kali ketika dikatakan agamanya yang bagus adalah berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami yang bertauhid, istri yang bertauhid. Nah, ini yang hendaknya menjadi prioritas yang paling utama. Nah,
Seseorang dikatakan agamanya bagus pertama kali kalau dia bertauhid. Nah, pertama kali kalau akhlaknya bagus banget. Nah, tapi ternyata dia adalah seorang penyembah kubur. Nah, atau seorang suami yang dia memperlakukan istri dengan bagus. Nah, ternyata dia adalah seseorang yang menggunakan sihir. Walaupun bagaimanapun bagusnya perlakuan seorang suami, nah, kalau seandainya dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan sebagai suami idaman atau suami yang memiliki agama yang bagus. Nah, sehingga untuk dikatakan dia agamanya bagus apabila dua-duanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, suami yang bertauhid, istri yang bertauhid, inilah yang akan menjadikan sebuah keluarga mendapatkan kebahagiaan, dan itu pasti. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, orang-orang, nah, umum berarti kalau orang-orang ya. Nah, di situ orang-orang yang beriman. Nah, berarti umum. Nah, apakah dia itu laki-laki ataukah perempuan, suami ataukah istri, nah, sendirian ataukah berkelompok dalam sebuah masyarakat atau bahkan berkelompok dalam sebuah negara, maka masuk dalam ayat ini. Nah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan satu kezaliman pun. Nah, dengan satu kezaliman pun, padahal kezaliman itu umum di sini ya. Nah, berarti dia tidak melakukan kezaliman terhadap Allah, tidak melakukan kezaliman terhadap yang lainnya, dan juga tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Nah, bahkan melakukan perbuatan dosa saja tidak. Nah, dia tidak mencampur keimanannya dengan satu kezaliman pun. Nah, makanya ayat ini ketika turun, para sahabat mendengar ayat ini turun, mereka merasa berat dengan apa yang dipahami di dalam ayat tersebut. Man minna lam yadhlim nafsah ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri kami sendiri? Nah, siapa yang tidak terjatuh ke dalam dosa? Siapa di antara kami yang tidak terjatuh ke dalam kesalahan? Jadi turun ayat ini justru para sahabat merasa berat. Nah, tapi ternyata maknanya tidak sebagaimana yang mereka pahami. Nah, ini menunjukkan di dalam memahami ayat tidak cukup hanya dengan bahasa Arab. Nah, di dalam memahami ayat tidak cukup hanya dengan bahasa Arab. Para sahabat memahami ayat tersebut sesuai dengan bahasa Arab yang ada pada mereka. Nah, sehingga mereka pahami ayat tersebut, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan dengan satu kezaliman pun. Nah, bahkan kezaliman terhadap diri sendiri pun tidak dia. Nah, akhirnya mereka para sahabat merasa berat.
Man minna lam yadlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya sendiri wahai Rasulullah? Nah, maka ketika mendengar pernyataan dari para sahabat, maka Rasulullah mengatakan laisa kama taqulun. Ayat ini tidak sebagaimana yang kalian pahami. Nah, zulm di sini bukan sebagaimana yang kalian pahami, akan tapi zulm di sini adalah syirik. Kezaliman di sini maknanya adalah syirik. Nah, jadi kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidakkah kalian mendengar ayat ucapan Luqman terhadap anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi zulm di situ ditafsirkan oleh Nabi maknanya adalah syirik. Sehingga penting di sana di dalam mentafsirkan ayat itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Alhamdulillah ada kitab tafsirnya. Nama kitab tafsirnya Adwaul Bayan. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Itu tafsir beliau isinya tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Yang kedua tafsirul ayah bil hadis, menafsirkan ayat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak. Tafsir Ibnu Katsir isinya riwayat-riwayat hadis. Setelah membawakan ayat diterangkan hadis-hadisnya. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan juga di situ. Tafsirul ayah bil hadis. Kemudian tafsirul ayah bi kalami sahabah, menafsirkan ayat dengan ucapannya mereka para sahabah, terkhusus sahabah yang memiliki ilmu yang dalam tentang permasalahan tafsir seperti Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Kemudian tafsirul ayah bi kalami tabi'in, menafsirkan ayat dengan ucapannya mereka para tabi'in, terkhusus yang langsung belajar kepada mereka para sahabah yang ahli di dalam Al-Quran, Mujahid bin Jabr, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya sejenisnya. Menafsirkan ayat dengan ucapan-ucapan para tabi'in. Baru terakhir di sana tafsirul ayah bil lughah, menafsirkan ayat dengan bahasa Arab. Jadi tafsir dengan bahasa Arab ini bukan yang menjadi yang pertama. Langsung begitu menafsirkan ayat dengan bahasa Arab. Wah, kelihatannya ilmiah banget ini, kelihatannya keren ini. Tapi ya cuma bahasa Arab terus. Mestinya menafsirkan ayat dengan hadis Nabi atau dengan ayat yang lainnya terlebih dahulu. Apabila tidak ada, maka menafsirkan ayat dengan ucapan sahabat. Apabila enggak ada, maka menafsirkan ayat dengan ucapan tabi'in. Apabila enggak ada, baru di sana menafsirkan ayat dengan bahasa Arab. Buktinya ayat yang ada di hadapan kita ini. Mereka orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ternyata maksudnya adalah kesyirikan. Kezaliman di situ maksudnya adalah kesyirikan.
Sehingga maknanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan satu kesyirikan pun, nah, baik kesyirikan yang akbar maupun kesyirikan yang asghar, baik kesyirikan yang jali yang benar-benar jelas atau kesyirikan yang khafi yang tersembunyi. Nah, maka dia tidak mencampur adukan keimanannya tersebut dengan satu kesyirikan pun, artinya dia adalah orang yang bertauhid. Maka apa yang Allah berikan kepadanya? Ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Nah, ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Nah, al-aman di sini, keamanan di sini adalah keamanan dari perkara yang akan membahayakan dirinya, apakah itu di dunia maupun di akhirat, ataukah keamanan dari segala bentuk perkara yang dia khawatirkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, benar-benar aman. Nah, tapi keamanannya tergantung tauhidnya. Semakin sempurna tauhid, maka kesempurnaan di dalam keamanan yang Allah berikan kepadanya, maka juga akan semakin sempurna. Nah, tauhidnya semakin sempurna, keamanannya akan semakin sempurna. Nah, tauhidnya dikatakan sempurna itu kayak apa sih? Nah, jadi ada di sana namanya inti tauhid. Nah, ada yang namanya inti tauhid. Inti tauhid ini apabila ada pada seorang hamba ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, sholat, zakat, puasa, tawakal, khauf, rasa takut, mahabbah, rasa cinta, nah, roja, rasa harap. Ini semuanya kepada Allah semua. Nah, ibadah-ibadah semua tersebut itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, dan tidak terjatuh ke dalam asyirkul akbar. Tidak terjatuh ke dalam asyirkul akbar. Syirkul akbar apa aja? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'ziman wa taqarruban, dalam rangka mengagungkan dan mendekatkan diri kepada sesuatu yang dia menyembelih binatang untuknya. Nah, dia tidak terjatuh ke dalam asyirkul akbar, maka dikatakan ada inti tauhid pada dirinya. Yang dengan inti tauhid tersebut dia dikatakan sebagai seorang muslim atau muwahhid. Nah, dia dikatakan muslim atau muwahhid kalau ada inti tauhid yang ada pada dirinya. Yang merusak inti tauhid ini adalah asyirkul akbar. Sekali terjatuh ke dalam asyirkul akbar, langsung rusak inti tauhid yang ada pada dirinya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua yang dinamakan dengan mukammilatu tauhid, penyempurna tauhid. Nah, penyempurna tauhid ini keikhlasan. Nah, menjauhi segala bentuk keharaman, kemaksiatan, kebid'ahan. Nah, ini penyempurna tauhid. Nah, penyempurna tauhid. Dan penyempurna tauhid ini bisa rusak
Kalau seandainya terjatuh ke dalam asyirkul asghar atau dalam dosa besar, nah, jatuh dalam asyirkul asghar, nah, maka rusak penyempurna tauhid tadi. Dia beribadah, bersedekah karena mengharapkan pujian dari manusia. Nah, inti tauhidnya ada. Nah, tapi penyempurna tauhidnya rusak. Nah, penyempurna tauhidnya rusak. Nah, jadi penyempurna tauhid ini bisa rusak kalau seandainya terjatuh ke dalam asyirkul asghar. Nah, kemudian yang ketiga yang dinamakan dengan atharu tauhid, pengaruh dan dampak dari tauhid. Nah, pengaruh dan dampak dari tauhid, dia bersemangat di dalam amalan-amalan sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Nah, ini namanya atharu tauhid. Nah, bersemangat di dalam kebaikan-kebaikan, bersemangat di dalam amalan-amalan sunnah, dan meninggalkan perkara yang makruh. Nah, maka ada padanya poin yang ketiga, yakni atharu tauhid, pengaruh dari tauhid. Kalau tiga ini berkumpul, maka tauhidnya sempurna. Nah, dia tidak hanya menjauhi asyirkul akbar, bahkan dia juga menjauhi asyirkul asghar. Dia menjauhi segala bentuk keharaman, melaksanakan seluruh kewajiban, beramal dan bersemangat di dalam amalan-amalan kebaikan, dan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang makruh. Nah, maka ini dikatakan tauhidnya sempurna. Nah, kalau di dalam bahasa mereka para ulama namanya tahqiq. Nah, tahqiqut tauhid. Nah, mengaplikasikan tauhid dengan sempurna. Nah, maka barang siapa yang tauhidnya sempurna, maka keamanan yang Allah berikan kepadanya juga akan semakin sempurna, semakin aman, bahkan keamanannya sempurna. Nah, tanpa melihat statusnya. Nah, karena tadi umum, alladzina, orang-orang yang umum, apakah dia adalah orang yang paling lemah ekonominya, paling sedikit gajinya perharinya maupun per bulannya. Nah, dilihat orang, dia adalah orang yang paling susah. Nah, kenapa? Nah, ekonominya lemah, gajinya sedikit, kadang kerja sehari tidak bisa untuk mencukupi sehari. Nah, kerja 2 hari nggak bisa mencukupi untuk kehidupannya dalam 2 hari. Nah, dia terlihat di mata manusia adalah orang yang paling susah ekonominya, akan tapi karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurna tauhidnya, maka keamanan yang Allah berikan pun semakin sempurna. Dilihat di mata manusia, dia adalah orang yang paling susah, padahal dia merasa dirinya adalah orang yang paling bahagia dan paling tentram hatinya. Nah, semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna keamanannya. Nah, di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau seandainya suami bertauhid, sempurna tauhid suami, maka keamanan yang Allah berikan terhadap keluarga tersebut semakin sempurna, apalagi istrinya juga istri yang bertauhid. Nah, kalau kita katakan bertauhid itu jangan
mikirnya simpel ya. Nah, bertauhid itu mencakup ibadah-ibadah yang zahirah, ibadah-ibadah qalbiyah. Nah, salat, zakat, puasa, haji, sedekah. Nah, dan yang lainnya, yang sunnah maupun yang wajib. Nah, begitu pula yang qalbiyah, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa khaufnya dia, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa harapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berharapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Nah, tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala juga luar biasa. Nah, ini termasuk tauhid semua ini. Nah, dari mulai mahabbah, rasa cinta, rasa takut, rasa harap, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya tauhid semuanya. Nah, sehingga mikirnya luas. Nah, maka semakin sempurna tauhid yang ada pada suami tadi, maka keamanan yang Allah berikan pun akan semakin sempurna. Nah, apalagi istrinya adalah istri yang bertauhid, maka keamanan yang Allah berikan terhadap keluarga tersebut juga akan semakin sempurna di dunia dan di akhirat. Keamanannya itu di dunia maupun di akhirat. Nah, di dunia banyak sekali yang ingin kita itu aman padanya. Nah, kita ingin aman dari segala bentuk godaan iblis, rayuan syaitan di dunia, supaya tetap istiqomah, supaya tetap di sana berjalan di atas siratal mustaqim. Nah, kita mengharapkan supaya bisa selamat dari segala bentuk godaan dan rayuan dari syaitan di dalam menyimpangkan kita dari jalan yang lurus. Nah, bagaimana supaya kita selamat atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kuncinya, tauhid ini. Nah, kuncinya tauhid. Nah, makanya di sana syaitan ketika bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, maka syaitan mengatakan, fa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Nah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, bahkan di dalam ayat yang lain, syaitan memiliki berbagai macam cara, akan mendatangi dari arah kanan, akan mendatangi dari arah kiri, akan mendatangi dari arah depan, akan mendatangi dari arah belakang. Berbagai macam cara dia lakukan untuk menyesatkan anak Adam. Nah, tapi syaitan mengecualikan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sebagian qiraah di sana dibaca dengan illa ibadaka minhumul mukhlisin. Nah, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, maka syaitan tahu bahwasanya dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menyesatkan mereka ketika dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
mereka benar-benar mengikhlaskan diri mereka, amalan-amalan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Setan tahu bahasanya dia tidak memiliki kemampuan atas mereka sehingga dikecualikan. Nah, maka di sini menunjukkan fadilah, keutamaan dari tauhid adalah bisa dengan tauhid tersebut Allah akan menjaga diri kita dari penyesatan syaitan. Nah, ini diantara bentuk keamanan di dunia. Nah, aman dari segala bentuk gangguan dari syaitan. Betapa banyak di sana sebuah rumah tangga rusak dengan sebab ulah dari para syaitan ini. Nah, betapa banyak di sana rumah tangga itu kacau balau disebabkan ulah dari syaitan ini. Maka supaya aman dari gangguan mereka, nah, salah satu sebabnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sempurna tauhidnya, maka keamanannya juga akan semakin sempurna. Begitu pula aman di dalam fitnatus syahwat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang namanya fitnatus syahwat. Nah, ini juga fitnah yang luar biasa di zaman kita ini. Nah, juga tidak sedikit. Nah, sebuah keluarga rusak. Nah, porak-poranda. Nah, kapal itu menjadi karam. Nah, dan tenggelam. Nah, disebabkan oleh fitnah syahwat. Nah, maka dengan seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan selamatkan dia dari yang namanya fitnatus syahwat. Nah, dari yang namanya fitnatus syahwat. Makanya di sana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisahnya Nabi Yusuf, nah, dzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Nah, ya, dzalika linasrifa anhu su' wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin. Ada salah enggak ayatnya? Seingat ana ini. Nah, dzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Nah, padahal ketika itu Nabi Yusuf sudah dihadapkan di hadapannya seorang wanita yang mana faktor yang bisa menjerumuskan Nabi Yusuf untuk terjatuh ke dalam perzinaan itu begitu sangat banyak faktornya. Nah, pertama, perempuannya cantik. Yang kedua, perempuannya bukannya enggak mau. Yang ketiga, Nabi Yusufnya masih muda, masih bujang. Ini semuanya disebut oleh mereka para ulama faktor-faktor yang akan menyebabkan seseorang itu terjatuh dan terjerumus ke dalam perzinaan. Nah, tapi Nabi Yusuf diselamatkan dari perkara tersebut. Linasrifa anhu su', maka kami palingkan dari Nabi Yusuf tersebut as-su', yakni al-ishq. Nah, terjatuh atau jatuh hati kepada perempuan tadi, Allah palingkan. Wal fahsya, dan juga Allah palingkan Nabi Yusuf dari yang namanya terjatuh ke dalam perzinaan dengan wanita tersebut. Nah, kenapa?
innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf adalah hamba kami yang ikhlas, termasuk dari hamba kami yang ikhlas. Di dalam qiraah yang lain disebutkan di situ dengan harokat kasrah, illa innahu min ibadinal mukhlisin. Nah, karena Nabi Yusuf dia termasuk dari hamba kami yang ikhlas, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab tauhid Allah selamatkan Nabi Yusuf dari perkara yakni fitnatus syahwat, terjatuh ke dalam perzinahan. Betapa banyak di zaman kita ini kita dapatkan di sana sebuah rumah tangga bisa hancur, sebuah rumah tangga bisa karam, tenggelam di tengah-tengah samudra kehidupan. Sebabnya adalah ternyata si suami terjatuh ke dalam fitnatus syahwat, atau si istri terjatuh ke dalam fitnatus syahwat sehingga menjadi karam apa yang selama ini mereka idam-idamkan. Maka alangkah butuhnya kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnatus syahwat di dalam keluarga kita, maka kita berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajak istri kita dan keluarga kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu keamanan. Ini aja kalau selamat dari ini luar biasa. Apalagi keamanan yang lainnya, keamanan yang lebih mengerikan. Nah, keamanan dari sesuatu yang ditakuti. Nah, yang selama ini dia tidak pernah merasa takut sebagaimana yang dialami sekarang ini. Nah, yakni rasa takut ketika seseorang itu menghadapi kematiannya. Nah, rasa takut ketika seseorang menghadapi kematiannya. Jadi keamanan itu terus selama dia istiqomah. Nah, di atas tauhid, semakin sempurna tauhidnya, keamanannya akan semakin sempurna. Terus keamanan tersebut akan mengikuti dia dan keluarganya. Nah, bahkan sampai ketika wafatnya. Nah, yang mana seseorang ketika dia mendapati ajalnya, maka dia akan merasakan dua hal yang tidak pernah dia alami selama hidupnya selama ini. Nah, dia akan mengalami yang pertama rasa takut yang sangat, yang tidak pernah dia rasakan rasa takut tersebut sebelumnya. Yang kedua, dia akan merasakan rasa sedih yang sangat, yang tidak pernah dia rasakan rasa sedih tersebut selama hidupnya. Nah, orang yang akan mendapati kematiannya, dua perkara ini akan dirasakan. Nah, rasa takut yang sangat dan rasa sedih yang sangat. Rasa takut yang sangat, yakni dia merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Di mana tempatnya? Apakah dia termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, ataukah dia termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan kebahagiaan, ataukah mendapatkan kecelakaan? Di mana tempatku nanti setelah matiku? Dia tidak tahu, sehingga dia merasa takut, nanti aku di mana? Nah, di alam kubur itu aku akan mendapatkan kenikmatan,
kenikmatan kubur ataukah aku akan mendapatkan adab kubur? Nah, dia merasakan ketakutan yang luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Nah, atau yang kedua dia akan merasakan rasa sedih yang sangat. Nah, rasa sedih ketika ada pada sekelilingnya, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Ke kanan ada istrinya. Nah, sebelah istrinya ada anak-anaknya. Nah, sebelah ke kiri lagi ada cucunya. Nah, orang-orang yang dia cintai berkumpul di dekatnya. Aduh, bagaimana nanti kalau seandainya aku mati? Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana hidup mereka? Nah, dia merasakan sedih yang sangat yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Nah, namun orang-orang yang bertauhid, semakin sempurna tauhidnya, maka keamanan yang Allah berikan kepadanya pun akan semakin sempurna. Nah, makanya di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, maka innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, yang konsekuensinya, nah, konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Kalau orang itu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, maka konsekuensinya dia juga harus mentauhidkan dalam masalah uluhiyahnya. Nah, dan juga dia menjalankan konsekuensi-konsekuensi, nah, yang ditunjukkan, dikandung di dalam tauhid uluhiyah tersebut. Nah, artinya dia mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia berpegang teguh dengan agamanya, dia kokoh di atasnya. Tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah di atasnya. Ketika ajal menjemputnya, ketika malaikat maut menghampirinya, kalau seandainya orang lain akan merasakan takut yang sangat, akan merasakan sedih yang sangat, akan tapi ahlu tauhid yang dia sempurna tauhidnya, maka tatanazalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun dari langit, mengelilingi sebelah kanannya, mengelilingi sebelah kirinya, menghibur hatinya. Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut dengan apa yang akan terjadi setelah sepeninggalmu nanti. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih dengan orang-orang yang kamu tinggalkan. Kamu adalah orang yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggung keturunanmu, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga mereka untukmu. Sehingga orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna, dia akan merasakan tenang di waktu tersebut. Nah, keamanan yang Allah berikan kepadanya benar-benar sempurna. Nah, bahkan bukan hanya ketika sudah meninggal, bahkan kehidupan setelah meninggal, keamanan yang Allah berikan akan semakin Allah, keamanan yang Allah berikan pun juga akan Allah berikan setelah sepeninggal dia. Jadi nggak berhenti keamanannya. Nah,
Di akhirat benar-benar dia merasa aman. Nah, dikala manusia menghadapi ketakutan dengan yaumal hisab, hari ketika amalannya dihisab, manusia merasakan ketakutan yang luar biasa. Nah, akan tapi orang yang memiliki tauhid yang sempurna, nah bahkan dia masuk ke dalam yadkhulunal jannah bi ghairi hisabin wala adab, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa adab. Nah, tidak perlu melalui kesulitan hisab. Nah, tidak perlu melalui sakitnya adab. Nah, langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Kapan? Ketika tauhidnya sempurna. Nah, makanya di sini ada hadis yang menyebutkan di sana ada yakni sab'una alfa, hadis 70.000 golongan, 70.000 orang yang dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, di sana Nabi SAW menyebutkan 70.000 tersebut adalah orang-orang yang alladzina la yastarqun wa la yatawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, 70.000 orang yang dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab tersebut adalah mereka orang-orang yang la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Nah, padahal meminta ruqyah boleh tidak? Boleh. Nah, meminta ruqyah itu hukumnya boleh, cuman yang afdol ditinggalkan. Yang lebih utama itu tidak meminta. Nah, kalau ada yang meruqyahmu, maka walhamdulillah. Kalau seandainya enggak ada yang meruqyahmu, kamu meruqyah sendiri. Nah, tidak meminta untuk diruqyah. Tapi kalau mau meminta untuk diruqyah, maka juga tidak mengapa. Makanya di sana dikatakan oleh mereka para ulama, meminta ruqyah itu hukumnya makruh. Meminta ruqyah itu hukumnya makruh. Makruh itu kalau seandainya ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan maka tidak mengapa. Ini namanya makruh. Jadi mereka 70.000 orang yang dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu bukan hanya sekedar menjauhi asyirkul akbar. Nah, bahkan dia menjauhi segala bentuk keharaman semuanya. Nah, bahkan yang makruh pun ditinggalkan. Yang makruh juga ditinggalkan. Ya, jadi Nabi di sini menyebutkan min sabilil misal sebagai bentuk contoh. Nah, contohnya mereka la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah, wala yaktawun, dan mereka juga tidak meminta untuk diobati dengan cara gaib. Nah, dengan besi yang dibakar, kemudian disentuhkan pada bagian yang sakit. Nah, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatoyur. Nah, kalau tatoyur ini hukumnya bisa jadi asyirkul asghar, bisa jadi nanti dalam satu kondisi dia menjadi asyirkul akbar.
wala tatatayyarun, mereka tidak melakukan tatoyur, menganggap sial dengan sesuatu. Nah, menganggap sial ini termasuk dari kesyirikan, bisa masuk ke asyirkul asghar, bisa masuk ke asyirkul akbar. Juga atiyarah ini termasuk dari jib minal jib, yakni termasuk dari metode cara mereka para tukang sihir di dalam menyihir orang-orang yang mereka sihir. Nah, salah satu bentuk sihir adalah at-tiyarah. Nah, menganggap sial dengan sesuatu, maka mereka tidak melakukannya. Wa 'ala rabbihi yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka yang tauhidnya tam, tauhidnya sempurna, maka keamanan yang Allah berikan pun akan semakin sempurna, semakin sempurna dia. Nah, ibadahnya seluruhnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhi segala bentuk asyirkul akbar, dan juga setelahnya dia menjauhi segala bentuk asyirkul asghar, dan dia menjauhi segala bentuk dosa dan kemaksiatan, kebid'ahan dan kemungkaran, dan melakukan segala bentuk kewajiban. Kemudian dia juga bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan-amalan sunnah dan meninggalkan segala bentuk perkara yang makruh. Maka orang yang seperti ini, yang memiliki tauhid yang sempurna, maka keamanan yang Allah berikan kepadanya pun akan semakin sempurna. Nah, sehingga dia akan terlewat dari kengerian yaumul hisab. Nah, dan rasa sakit ketika diazab. Nah, tapi kalau tauhidnya berkurang, nah, keamanannya bisa berkurang. Ada di sana yang dihisab, wa yuhasabu hisaban yasira, dihisab akan tapi dengan hisab yang mudah. Loh, kenapa kok ada yang dihisab? Karena tauhidnya berkurang dikit ya. Nah, ada di sana yang dihisab dengan hisab-hisab yang ada. Nah, ada yang kemudian di antara mereka dimasukkan ke dalam jahanam terlebih dahulu. Nah, keamanannya berkurang. Ada yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam dahulu. Kenapa? Tauhidnya berkurang kesempurnaannya. Nah, dia terjatuh ke dalam keharaman, dia terjatuh ke dalam dosa, tapi masih ada inti tauhid yang ada pada dirinya, masih ada iman di dalam hatinya. Nah, tidak hilang sepenuhnya, tidak hancur sepenuhnya. Nah, sehingga dia diadab terlebih dahulu di neraka jahanam, kemudian baru setelah itu dia mendapatkan keamanan. Keamanan yang didapatkan di sana berbeda-beda dari setiap hamba, tergantung dengan tauhid yang ada padanya. Semakin sempurna tauhid, maka akan semakin sempurna keamanan yang Allah berikan padanya. Maka ini penting. Nah, bagi diri kita sebagai seorang suami, apabila menginginkan menjadi suami idaman, nah, maka hendaknya kita mendidik diri-diri kita dengan tauhid. Ini yang paling pertama. Nah, kemudian mengajari istri kita dengan tauhid, mengamalkan tauhid di tengah-tengah keluarga kita. Nah, tauhid yang sempurna, berusaha untuk mengaplikasikan tauhid secara sempurna sehingga akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Nah, maka di antara ciri juga di sana
suami idaman, sebagaimana yang Allah sebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya para lelaki, yakni para suami, adalah qawwam. Qawwam ini diambil dari qaim. Dari qaim. Qaimun bil ma'had. Nah, qaimun bil ma'had itu diterjemahkan dengan pengurus. Pengurus ma'had. Nah, maka pengurus itu tugasnya mengatur, menertibkan, merapikan, banyak tugas pengurus itu. Nah, itu qaim. Qaimun bil ma'had, qaimun bid daurah. Panitia daurah, pengurus daurah. Kalau kita lihat pengurus daurah itu, Masya Allah dari awal sudah menyiapkan tentang jadwalnya, kemudian pematerinya, kemudian pamflet-pamfletnya, kemudian undangan-undangannya, kemudian tempatnya, banyak yang dipersiapkan. Tanggung jawab dari seorang pengurus atau panitia daurah itu dengan kata qaim. Qaimun bidaurah. Tapi dalam ayat tersebut Allah mendatangkan dengan lafaz qawwam. Qawwam ini sighatul mubalaghah. Bentuk lebih dari sekedar qaim. Bukan hanya sekedar mengurus, tapi lebih dari itu. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para suami itulah sebagai pemimpin bagi para perempuan. Pakai lafadznya qawwam. Para lelaki ini adalah sebagai qawwam, pemimpin bagi perempuan. Sehingga maknanya banyak sekali. Termasuk dari makna qawwam adalah al-amiru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Seorang laki-laki itu memerintahkan keluarganya dari perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Memerintahkan dalam perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Memerintahkan kepada perkara yang itu terbaik untuk keluarganya dan melarang dari perkara yang itu akan membahayakan keluarganya. Ini salah satu tugas suami idaman. Sehingga dia bukan hanya sebagai pemimpin, yang di situ hanya sekedar memerintahkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Memerintahkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Siapkan air hangat untuk mandi. Siapkan makanannya. Memerintahkan tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun untuk itu kebaikan bagi keluarganya, dia tinggalkan. Maka ini bukan ciri dari suami idaman. Menyelisih yang Allah wajibkan, karena ar-rijal qawwam, laki-laki itu sebagai pemimpin bagi para perempuan. Selain dia melarang
dan memerintahkan dalam perkara yang baik untuk keluarganya. Dia juga memberikan bimbingan, arahan, pendidikan. Nah, memberikan bimbingan, arahan, dan pendidikan untuk istri dan anaknya. Namanya qawam tadi, ngurusi. Nah, kalau ngurusi daurah aja dah kayak gitu sibuknya. Tapi ini pakainya qawam, yang banyak ngurusi. Nah, qawam itu artinya banyak ngurusi. Nah, ngurusi untuk kebaikan istrinya dan anak-anaknya. Maka diantaranya tugas suami adalah memberikan tarbiyah, bimbingan kepada istri dan anak-anaknya. Kalau seandainya dia mampu dengan apa yang dia miliki dari ilmu yang ada, maka dia lakukan. Nah, kalau seandainya tidak mampu, maka dia mengarahkan kepada tempat-tempat pendidikan dan tarbiyah. Nah, ini qawam. Nah, ini ciri-ciri dari suami yang idaman. Nah, qawamuna 'alan nisa. Nah, begitu pula istri idaman. Istri idaman adalah yang paling pertama adalah istri yang bertauhid. Nah, lagi-lagi tauhid lagi ini yang paling penting. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu ini intinya. Tauhid sudah. Nah, kalau dikatakan tauhid, nah, jangan cuman fokusnya tidak pergi ke dukun atau tidak melakukan ini. Nah, tapi dikatakan tauhid itu di situ mencakup ibadah zahiriyah ataupun ibadah qalbiyah. Nah, bagaimana rasa cinta istri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana rasa takut istri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana rasa harap istri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tawakal istri kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang terlewatkan, banyak terlupakan. Nah, lebih percaya dengan apa yang dilihat oleh mata. Nah, sehingga yang mestinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia bersandar kepada sebab yang sudah dia lakukan. Nah, biasanya ini terjadi dari para istri. Nah, mengalami Allah uji dengan rasa sakit. Nah, ketika diuji dengan rasa sakit, maka apa konsekuensi tawakal? Mengambil sebab yang diizinkan. Nah, berobat ke sini, berobat ke sana, mana yang kira-kira ini. Nah, kemudian setelah melakukan sebab, apa yang dilakukan? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, mestinya seperti itu ya. Melakukan pengobatan ini, pengobatan itu, setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyembuhkan. Nah, tapi terkadang terlewat yang seperti ini. Aku sudah berobat ke sana, berobat ke sini, enggak sembuh-sembuh. Nah, mengeluh terhadap takdir. Aku sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi enggak sembuh-sembuh. Nah, loh, lah kamu ini bersandar kepada sebab atau bersandar kepada Allah? Nah, ini menunjukkan kurangnya tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang sangat penting. Nah, maka istri idaman yang pertama adalah istri yang bertauhid. Nah, kemudian istri idaman termasuk dari ciri-cirinya sebagaimana yang Allah sebutkan, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasolihat. Nah, perempuan yang solehah, istri-istri yang solehah. Nah, apa ciri-ciri mereka? Ciri yang pertama, istri yang solehah qanitat. Nah, qanitat yakni maknanya mutiat. Dia taat kepada suaminya. Nah, selain pada perkara kemaksiatan. Nah, maka istri yang solihah sifat yang pertama, dan ini sebagai ciri dari istri idaman untuk membentuk keluarga yang soleh, untuk membentuk keluarga yang mukmin. Nah, untuk membentuk sebuah keluarga yang bertauhid, maka istri idaman di antara cirinya yang pertama qanitat. Mereka adalah orang-orang yang mutiat, taat kepada suami-suami mereka. Nah, mereka adalah orang yang taat kepada suami-suami mereka pada selain perkara kemaksiatan. Nah, berarti kalau itu wajib, kemudian diperintahkan oleh suami, kerjakan. Nah, kalau itu perkara yang sunnah, kemudian suami memberikan anjuran, kerjakan. Nah, atau itu perkara yang mubah, kemudian suami memintanya, maka lakukan. Nah, maka ini yang namanya mutiat. Dia taat kepada suaminya. Bukan wanita yang di situ suka setiap kali ngomong sama suaminya mesti ngerengkel terus. Nah, suami baru berucap sekalimat, dia langsung balasnya 10 kalimat. Suami baru mengucapkan 2 kalimat, dia sudah mengucapkan 20 kalimat. Nah, setiap suami berucap mesti dibantah sama dia. Nah, seorang perempuan yang salehah, maka di antara cirinya mutiat, tunduk, taat kepada suaminya. Nah, ini yang pertama, qanitat. Yang kedua, hafizat. Nah, ciri dari perempuan yang salehah atau istri idaman, dia adalah hafizat. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, menjaga. Nah, tapi tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ menjaga apa. Sehingga di sini bermakna umum. Baik itu menjaga kehormatan dirinya. Nah, dia menjaga kehormatan dirinya, suami istri yang solehah ini. Nah, kehormatan dirinya sendiri dia jaga. Nah, ketika suaminya tidak ada di rumah, ketika suaminya pergi keluar untuk mencari ma'isyah, maka istri yang solehah berusaha dan berupaya untuk menjaga kehormatan dirinya. Nah, berarti kalau menjaga kehormatan dirinya, maka dia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya, atau dalam perkara yang memang itu diperlukan. Kalau seandainya pun memerlukan untuk pergi keluar dari rumahnya, maka dia akan menutup seluruh auratnya, tidak memakai wangi-wangian yang itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dia jaga kehormatan dirinya untuk suaminya. Ketika suaminya tersebut berada atau tidak berada di sampingnya, nah, tidak melirik ke kanan, melirik ke kiri,
Nah, melihat yang lainnya yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menjauhi semua itu. Dia menjaga benar kehormatan dirinya. Nah, tidak sengaja membuka auratnya. Apakah dengan sengaja tidak memakai sarung tangan, kemudian dia sengaja dia kibas-kibaskan sehingga terlihat sebagian dari auratnya? Dia tidak melakukan yang seperti itu. Istri yang idaman, istri yang salehah, dia akan menjaga kehormatan dirinya yang pertama kali. Nah, begitu pula istri yang salehah, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Nah, kehormatan suaminya juga dijaga, tidak dia umbar. Nah, masuk ke satu warung dia sebutkan kekurangan-kekurangan suaminya, dia ceritakan. Nah, masuk warung yang kedua, ketemu mahat yang lainnya, dia sampaikan kembali kekurangan suaminya, aib-aib dari suaminya, dia sebutkan, tidak ada satupun yang dia tinggalkan. Nah, maka ini juga bukan termasuk dari ciri-ciri istri yang solehah. Istri yang solehah itu menjaga kehormatan suaminya. Nah, aib-aib dan kekurangan yang itu hanya diketahui oleh mereka berdua, dia tutup benar-benar. Nah, sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Nah, begitu pula ciri istri yang solehah hafizat, menjaga anak-anak suaminya. Ketika suaminya tidak berada di rumah, suaminya keluar mencari maisha, maka ketika itu tanggung jawab seorang istri untuk menjaga anak-anak suami, mendidik mereka, membimbing mereka. Tapi bukan kemudian suami angkat tangan loh ya. Nah, suami yang solehah maka dia akan membantu, menolong, mengurangi beban yang ada pada istrinya. Bagaimana supaya beban tersebut yang tadinya berat menjadi ringan. Nah, pokoknya Dek, kalau nanti ya, tak tinggal kerja, anak kita ini dijaga. Nanti kalau ada sesuatu apa yang perlu ini, sampaikan ke anak. Nah, jadi selalu apa yang terjadi pada anaknya dalam sehari, walaupun suami meninggalkan rumahnya untuk mencari maisha, dia tetap mendapatkan info terbaru. Nah, tentu saja dari istrinya. Wah, anak kita tadi demikian dan demikian. Anak kita tadi sampai melakukan seperti ini, seperti itu lebih. Nah, oh benar? Iya. Coba mana panggil sini. Nah, disitulah peran seorang suami, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, membantu. Nah, beban yang ada pada istri. Tidak kemudian pulang kerja, langsung geletak dan nggak ngurus anaknya. Nggak boleh seperti itu ya. Nah, ini bukan suami idaman loh gitu. Nah, taib. Maka istri yang idaman adalah hafizat, menjaga harta suaminya. Yang terakhir, menjaga harta suaminya. Nah, harta yang diamanahkan oleh suaminya untuknya, untuk belanja, benar-benar dia jaga, benar-benar dia manage. Nah, tidak sembarangan wae. Nah, kasih 1 juta dalam sehari bisa langsung ludes, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, ludes 1 juta. Nah, lah hafizat, jaga harta suamimu. Nah, manage harta suami tersebut, diatur dengan sedemikian rupa
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suamimu tadi. Jangan kemudian dihambur-hamburkan uangnya buat nelusuri di Shopee, pesen ini dan pesen itu dan pesen ini, baru pesen 4 aja udah habis 1 juta lebih. Nah, suami melihat, mendengar tagihannya, langsung kaget sudah. Nah, tidak demikian. Maka seorang istri adalah hafidhat lil ghaibi, menjaga semua perkara tadi lil ghaibi, ketika suaminya tidak berada di rumah, keluar untuk mencari ma'isyah. Bima hafidallah, maka itu semuanya lah dengan sebab penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, jadi seorang istri bisa mampu tadi taat sama Allah, mampu taat sama Rasul, mampu taat sama suaminya juga mampu. Kemudian benar-benar menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga harta suaminya. Semuanya ini bisa dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya itu semua adalah bima hafidallah, itulah dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Kalau kamu mampu melakukan hal-hal tersebut, maka itu semuanya dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga ada isyarat yang latifah, isyarat yang lembut yang menunjukkan bahwasanya malah lali tadi mau ngomong apa tadi, baca. Apa? Isyarat latifah menunjukkan apa tadi? Udah nyebutkan belum? Belum ya? Isyarat yang lembut di situ yang menunjukkan, memberikan bimbingan kepada para istri di dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Jangan engkau hanya bertopang kepada dirimu. Jangan cuman bertopang dan mengandalkan dirimu, tapi selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di terakhir ayat tersebut bima hafidallah, dengan sebab Allah menjaga dan membantu dirimu. Izin bertanya, apa saja sebab-sebab peretak ukhuwah? Banyak sekali. Yang paling pertama peretak ukhuwah adalah al-inhiraf anis siratil mustaqim. Berpaling dari jalan yang lurus. Ini sebab terbesar terjadinya retak ukhuwah adalah berpaling dari jalan yang lurus. Maka kalau seandainya kita menginginkan ukhuwah ini terus terjaga, ukhuwah ini tetap terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terus istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satunya. Atau yang lainnya yakni adzulm. Berbagai macam kezaliman.
Nah, satu kata tapi mengandung sekian makna. Nah, kezaliman itu banyak sekali. Nah, apakah kezaliman bentuknya ucapan ataukah kezaliman yang berbentuknya perbuatan? Nah, kezaliman apakah itu di dalam bertetangga atau kezaliman ketika bergaul dengan yang lainnya, atau kezaliman di dalam masalah muamalah yang terjadi pada muamalah seperti jual beli dan yang lainnya. Banyak sekali di sana sebab-sebab yang bisa meretakkan ukhuwah. Kezaliman itulah yang paling termasuk paling besarnya yang menyebabkan retaknya ukhuwah. Bagaimana agar terhindar darinya? Menjauhi segala bentuk kezaliman yang ada. Bagaimana single parent memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya karena mantan suaminya tidak menafkahi anak-anaknya. Saudara dan orang tuanya pun tidak bisa selamanya membantu secara finansial karena tidak mampu. Akhirnya wanita tersebut ingin menitipkan anaknya pada orang tuanya, mencari penghasilan dengan menjadi TKW karena susahnya mencari penghasilan di negeri sendiri. Nah, perkara yang pertama yang perlu untuk selalu kita pegang di dalam menghadapi ujian yang seperti ini, yang pertama adalah as-sabr. Nah, bersabar di setiap kesulitan. Nah, bersabar ketika menghadapi ujian. Nah, ini perkara yang paling pertama, yang wajib, yang harus kita lakukan. Nah, sedangkan sabar itu sendiri adalah habsun nafs, menahan diri. Nah, menahan diri supaya tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan, atau menahan diri dari mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diperbolehkan. Nah, ini namanya sabar. Nah, ditahan betul ya. Nah, terkadang sabar ini ada yang sifatnya jilbi. Nah, ada yang sifatnya jilbi, bawaan lahir. Ada seseorang yang memang sejak dari lahirnya orangnya mudah sekali kalau sabar itu. Nah, mudah sekali bagi dia untuk bersabar. Nah, ini namanya sabarnya jilbi. Nah, yakni dia memiliki kesabaran sejak bawaan lahir. Nah, ada di sana kesabaran yang sifatnya kasbi, harus diusahakan, harus diupayakan. Nah, harus diusahakan, harus diupayakan. Nah, sehingga pertama kali ketika mau mengupayakan sabar ini, maka dia harus memaksa dirinya untuk bersabar. Nah, dia maksa dirinya untuk bersabar. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang haram, jangan sampai melakukan perbuatan yang haram, jangan sampai memutuskan keputusan-keputusan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang dia berusaha dan berupaya untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai seorang penyabar. Nah, makanya di sana dalam hadis
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatasabbar sabbarahullah." Barang siapa yang berupaya untuk bersabar, barang siapa yang memaksa dirinya untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai seorang yang penyabar. Nah, sehingga awal pertama dia harus memaksakan diri untuk bersabar. Sebagaimana dikatakan tajarru sabron in qatalaka qatalaka syahidan wa in ahyaka azizan. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tajarru sabron, telen kesabaran itu. Berapapun pahitnya, betapapun sakitnya, nah, kayak apapun yang dirasakannya, telen kesabaran itu. In qatalaka syahidan, kalau dengan bersabar tersebut kemudian kamu mati, maka matimu adalah mati syahid. Nah, namun apabila dengan bersabar itu kamu hidup, maka kamu akan hidup dengan penuh kemuliaan. Nah, sehingga di sana berupaya untuk selalu bersabar. Kalau bisa tingkatan yang kedua, ridha, nah maka itu lebih bagus. Bukan hanya sabar saja, bahkan dia ridha dengan keputusan yang Allah putuskan untuknya. Nah, ini yang pertama yang perlu dilakukan adalah bersabar. Nah, kemudian perkara yang kedua, yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi ujian yang seperti ini adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal itu apa sih? Nah, berserah diri. Berserah diri gimana? Nah, at-tawakkul sebagaimana di sebelah mereka para ulama, at-tawakkul itu adalah al-i'timad as-shadiq 'ala Allah, bersandar kepada Allah dengan jujur. Nah, bersandar kepada Allah dengan jujur. Nggak ada di situ hatinya masih terkait dengan sebab. Nah, nggak ada di situ hatinya kok masih memandang ke sebab yang sudah dia lakukan. Tidak ada di situ hatinya masih menoleh-noleh ke sebab. Nah, dia sudah melakukan sebab, maka setelah itu dia al-i'timad as-shadiq 'ala Allah, dia bersandar kepada Allah dengan jujur. Nah, dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur. Nah, ma'a akhdil asbab al-ma'dhuni fiha, bersamaan dengan mengambil sebab yang diizinkan. Nah, mengambil sebab yang diizinkan, yang diperbolehkan. Ambil sebab, nah, untuk rezeki, mencari rezeki. Nah, kita ambil sebab untuk supaya mendapatkan rezeki bagaimana? Nah, membuka toko ini, nah, toko kecil-kecilan, atau buka warung kecil-kecilan, atau usaha kecil-kecilan, sebab namanya. Nah, maka setelah dia melakukan sebab tersebut, yang kedua al-i'timad as-shadiq, dia bersandar dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mestinya yang harus dilakukan. Nah, sehingga kalau seandainya dia mendapatkan rezeki, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila terlewatkan darinya rezeki, maka dia akan mampu untuk bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini perkara yang penting. Nah, bertawakal. Adapun kalau seandainya kemudian harus mengorbankan anaknya, dia tinggalkan hanya untuk menjadi TKW, yang itu saja harus di dalam langkah-langkahnya kita harus terjatuh ke dalam berbagai macam keharaman-keharaman, maka yang seperti ini tidak semestinya untuk dilakukan. Nah, kita mencari maisha untuk siapa? Untuk anak. Nah, tapi justru dengan maisha yang kita lakukan ini kok malah menelantarkan anak. Nah, ini yang seperti ini tidak semestinya dilakukan. Terus bersabar bersama dengan anakmu, didik anakmu dengan selalu bertawakal yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita bersilaturahmi saudara kita yang ahlul bid'ah? Sudah ahlul bid'ah. Benar ini? Ini ahlul bid'ah atau orang yang ikut-ikutan saja? Nah, pengikutnya atau memang sudah ahlul bid'ah? Nah, di sana perlu untuk dibedakan. Nah, kalau memang itu sudah benar ahlul bid'ah, nah, vonis tersebut memang tepat untuknya, dia sebagai ahlul bid'ah. Nah, padahal untuk menjadi ahlul bid'ah ini para ulama ada tahapan-tahapannya sampai dia dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Nah, kalau memang benar ahlul bid'ah, memang pas vonis tersebut untuknya dan tepat, ya walaupun walaupun di situ saudaranya, maka menjauhinya. Ini yang diamalkan oleh salafuna as-saleh. Mereka benar-benar menjaga dirinya dari mereka ahlul bid'ah. Tapi kalau benar-benar ahlul bid'ah loh ya. Nah, kalau seandainya dia hanya orang jahil, adba, jahil yang hanya ikut-ikutan, nah, maka yang seperti ini yu'allam, diajari dan dibimbing dan didakwahi. Nah, diajari, dibimbing dan didakwahi. Mengenai menjaga lisan dan tulisan, apakah boleh kita menulis novel atau cerita fiksi yang di dalamnya ada pesan-pesan kebaikan? Nah, fiksi ki apa ya? Fiksi apa? Nyata. Nyata. Tidak nyata. Oh, kalau tidak nyata ya nggak boleh. Kalau nyata nggak apa-apa. Nah, kisah nyata nggak masalah kalau itu memang benar-benar nyata. Tapi kalau tidak nyata, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Makanya ulama-ulama terdahulu sangat keras sikap mereka dengan yang namanya al-qasas, tukang cerita. Nah, yang mereka mendatangkan cerita-cerita yang tidak ada kebenarannya. Nanti ada cerita Abu Nawas lagi. Nah, ambil cerita dari mereka para anbiya, walhamdulillah banyak.
Nah, petik pelajaran yang ada pada mereka. Nah, ambil cerita dari Nabi kita Muhammad SAW. Banyak juga itu dari mulai kecil sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Banyak pelajaran yang bisa dipetik. Masih kurang. Nah, ambil cerita Khulafaur Rasyidin. Nah, banyak yang bisa dipetik dari kisah mereka. Nah, masih kurang lagi. Nah, para sahabat. Masih kurang lagi. Para tabi'in. Banyak sekali. Kitab-kitabnya juga sudah tertulis mudawan. Nah, kalau seandainya mau diterjemahkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.